Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas materi Sistem Keuangan dan Integrasi Ekonomi Internasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Tiara Dwi Vita Andriani. Yang kedua, ada Sari Widiati. Yang ketiga, ada Yunita Yusuf. Dan yang terakhir, ada saya, Dinda Putri Septiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem keuangan internasional. Sejarah ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kurun waktu pra-perang dunia. Sistem moneter internasional yang berlaku sampai dengan menjelang pecahnya Perang Dunia ialah sistem standar emas. Di antara sistem-sistem moneter dunia, sistem standar emaslah yang hingga saat ini memegang rekor dalam hal lamanya berfungsi. Waktu yang kedua adalah kurun waktu antar perang dunia. Selama Perang Dunia I berkecamuk, sistem standar emas internasional berhenti berfungsi. Perekonomian nasional yang dalam masa sebelumnya satu dengan lainnya terintegrasikan melalui konvertibilitas mata uang nasional terhadap emas, dan juga disertai dengan bebasnya emas bergerak dari satu negara ke negara lain. Sebagai akibat pecahnya Perang Besar pada bulan Agustus 1914, terputuslah semua mata rantai hubungan-hubungan antar sistem moneter dan antar sistem harga negara yang satu dengan negara yang lain. Perang Dunia Pertama berjalan sekitar 4 tahun, dan berakhirnya Perang Dunia, suasana ekonomi berubah dari suasana perang menjadi suasana ekonomi damai pasca perang, di mana banyak kegiatan diarahkan kepada rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali dari kerusakan-kerusakan pada berbagai sarana dan prasarana, serta pembenahan kembali lembaga-lembaga ekonomi mereka. Waktu yang ketiga adalah kurun waktu pasca Perang Dunia. Pertemuan Bretton Woods dihadiri oleh wakil-wakil dari 44 negara dan diselenggarakan pada tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Berhasil disepakatinya pembentukan 3 buah lembaga ekonomi internasional, antara lain adalah International Monetary Fund yang biasa disebut IMF, International Bank for Reconstruction and Development dan biasa disebut IBRD, atau sering pula disebut World Bank atau Bank Dunia, dan juga International Trade Organization yang biasa disebut ITO. Dalam status pendirian IMF disebut 6 butir tujuan yang ingin dicapai oleh IMF, yaitu yang pertama, untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga IMF. Yang kedua, untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia. Yang ketiga, untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing. Yang keempat, untuk mengurangi dan membatasi praktek-praktek pembahasan terhadap pembayaran internasional. Yang kelima, untuk menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek dan jangka menengah yang dibutuhkan guna mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran mengalami defisit yang sifatnya sementara, sampai dapat diatasi dengan jalan menyesuaikan tingginya kurs devisa. Fungsi IMF atau International Monetary Fund yang memiliki 4 fungsi. Yang pertama, meletakkan dasar yang kuat untuk pengaturan pembayaran internasional. Kedua, sebagai tempat konsultasi serta kerjasama di bidang pembayaran internasional. Ketiga, membantu mengatasi kesulitan neraca pembayaran internasional, baik dalam bentuk modal jangka pendek maupun panjang. Yang terakhir, menciptakan dan mendistribusikan cadangan internasional dalam bentuk special drawing rights. B. Sistem moneter internasional yang berlaku. Di sini ada 3 bagian yang akan saya jelaskan. Bagian pertama yaitu pengertian sistem moneter internasional. International Monetary System dapat diartikan sebagai pengaturan atau kesepakatan formal antar negara terkait nilai tukar
dari masing-masing nilai mata uang negara terhadap mata uang lain. Jadi sederhananya, sistem moneter ini berhubungan dengan nilai mata uang dan perbandingannya. Di dalam sistem moneter internasional tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara atau metode pembayaran yang dapat diterima antara pembeli, konsumen, dan penjual produsen dalam batas negara yang berbeda. Namun, ketentuan-ketentuan ini tentu harus disepakati oleh para anggotanya atau negara serta bank sentralnya. Kemudian, ada sejarah sistem moneter internasional. Sejarah sistem moneter internasional ini diawali pada tahun 1870-an ketika hegemoni Inggris yang berlangsung pada perekonomian global. Kekuatan finansial ini membuat Inggris berinisiasi untuk membentuk sistem keuangan berstandar emas. Sistem keuangan dengan standar emas ini dilakukan pada tahun 1875. C. Sistem moneter internasional yang berlaku sampai sekarang. Pada tahun 1972, IMF membentuk Committee of 20 yang bertugas untuk menyusun rencana reformasi sistem moneter internasional secara menyeluruh. Terburu oleh timbulnya masalah perminyakan dunia, Committee of 20 pada tahun 1974 hanya dapat menghasilkan Outline of Reform. Mulai saat itu, perundingan berlangsung dengan skala yang lebih kecil. Akhirnya, pada tahun 1976 dari pertemuan Jamaika, dihasilkan Second Amendment terhadap pasal-pasal persetujuan IMF. Yaitu sistem nilai tukar. Pertama, pengertian nilai tukar. Apa sih nilai tukar itu? Nilai tukar mata uang adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Kedua, yaitu mengenai sejarah sistem nilai tukar. Awal sejarah sistem nilai tukar terjadi pada abad ke-19. Beberapa negara menggunakan sistem nilai tukar tetap dan mengacu pada standar emas atau gold standard. Ketiga, yaitu bentuk sistem nilai tukar. Nilai tukar sendiri dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama ada fixed exchange rate system, yang mana pada sistem ini nilai tukar mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu pada mata uang asing. Yang kedua yaitu floating exchange rate system. Dalam sistem ini nilai tukar valuta dibiarkan bergerak bebas. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar asing politik yang lebih besar. Sedangkan menurut Bella Balasa, integrasi dibedakan sebagai konsep dinamis, yaitu melalui penghapusan diskriminasi di antara negara yang berbeda maupun dalam konsep statis dengan melihat ada tidaknya perbedaan dalam diskriminasi. Balasa membagi tahapan integrasi dalam 6 tahap, yaitu Preferential Trading Area atau PTA, blok perdagangan yang memberikan keistimewaan untuk produk-produk tertentu dari negara tertentu. Yang kedua, Free Trade Area atau FTA, suatu kawasan di mana tarif dan kuota antara negara anggota dihapuskan, namun masing-masing negara tetap menerapkan tarif mereka masing-masing terhadap negara bukan anggota. Ketiga, Custom Union, yang merupakan FTA yang meniadakan hambatan pergerakan komoditi antar negara anggota dan menerapkan tarif yang sama terhadap negara bukan anggota. Yang keempat, Common Market, merupakan CU yang juga meniadakan hambatan-hambatan pada pergerakan faktor-faktor produksi seperti barang, jasa, aliran modal. Yang kelima, Economic Union, merupakan suatu CM dengan tingkat harmonisasi kebijakan ekonomi nasional yang signifikan. Yang keenam, Total Economic Integration, yaitu penyatuan moneter, fiskal, dan kebijakan sosial yang diikuti dengan pembentukan lembaga supranasional dengan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh negara anggota.
Bentuk lembaga integrasi dunia. Pada tahun 2002, para kepala pemerintahan ASEAN merekomendasi pembentukan ASEAN Economic Community di tahun 2020. Kemudian dipercepat menjadi tahun 2015. Pada tahun 2003, ASEAN memutuskan untuk mengejar integrasi yang lebih luas terhadap pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015. Dengan didirikannya 3 pilar, komunitas politik dan keamanan, integrasi ekonomi, dan sosial budaya kerjasama, yang sering namanya disebut dengan Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Komunitas Keamanan ASEAN bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan itu hidup damai satu sama lain. Pada Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi untuk menciptakan stabilitas kemakmuran dan ekonomi yang berdaya saing tinggi di kawasan ASEAN dengan berupa aliran bebas barang dan jasa, investasi, aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang adil, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan sosial pada tahun 2015. Komunitas Sosial Budaya. Komunitas sosial budaya ini bisa dibayangkan untuk menciptakan kawasan komunitas masyarakat yang peduli terhadap masalah sosial dan budaya. Integritas ekonomi dibentuk kerjasama perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area pada tahun 1992 dan pemberlakuan penurunan tarif sejak tahun 1993. Penurunan tarif ini dilaksanakan secara bertahap sampai pada pelaksanaan AFTA. Namun, banyak kalangan menilai bahwa kerjasama AFTA tidak secara signifikan dapat meningkatkan volume perdagangan dan investasi ASEAN. Krisis ekonomi tahun 1997 yang lalu yang menghantam negara-negara ASEAN dan senantiasa menghantui ekonomi negara-negara ASEAN ke depan telah menjadi pijakan untuk membentuk kerjasama sektor keuangan di ASEAN. Integrasi Ekonomi ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional Asia Tenggara yang direkomendasikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 atas inisiatif Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Semua negara ASEAN sepakat untuk mengambil bagian dan mendirikan kawasan perdagangan bebas ASEAN yang disebut ASEAN Free Trade Area. Isi persetujuan berupa kerangka untuk meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN. Perjanjian khusus tersebut mengenai pembentukan AFTA, yakni Basic Agreement on the Common Effective Preferential Tariff. Konferensi tingkat tinggi ASEAN di Manila 28 November 1997 itu menyepakati untuk menghapus semua bea masuk bagi 6 negara pendiri ASEAN pada tahun 2010 dan bagi 4 negara ASEAN berikutnya yang masuk dihapus bea masuknya pada tahun 2015. Open regionalisme. Regionalisme terbuka merupakan upaya untuk menyelesaikan salah satu masalah sentral kebijakan perdagangan. Bagaimana mencapai kesesuaian antara ledakan peraturan perdagangan regional di seluruh dunia dan sistem perdagangan global seperti diwujudkan dalam Organisasi Perdagangan Dunia. Konsep tersebut berusaha untuk memastikan bahwa perjanjian regional pada prakteknya akan menjadi blok bangunan untuk liberalisasi global lebih lanjut. Batu sandungan yang menghalangi kemajuan tersebut. Sekian video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.